Sesuatu yang sangat unik ini teman-teman ya. Salah satu tipikal kita sebagai rakyat Indonesia itu uh, jarang membaca buku teman-teman. Bahkan kalau kita di grafik itu hanya 0,001%. Jadi kalau kita masyarakat Indonesia ada 280 juta lebih masyarakat Indonesia, itu yang baca hanya sekitar 5-6 orang saja se-Indonesia ini ya. Mirisnya ini ketika dia itu jarang membaca, tapi untuk komen-komen yang di media sosial itu pandai banget. Nah ini yang berbahaya itu ketika dia itu bisa komen tapi tidak punya ilmu ini ya. Contohnya mungkin saya mau curhat sedikit tentang apa namanya VNT Turbo untuk Ford Everest yang tipe TDCi teman-teman. Ini ya. Biasanya kalau saya itu jualan di marketplace untuk motor itu mungkin kan ada di Shopee, ada di Lazada, ada di TikTok Shop for Seller, apa, kemudian di Blibli. Itu pastinya untuk keterangannya saya kasihkan keterangan yang paling jelas dan bisa dipahami oleh akal manusia ya dia. Ada saja tipikal-tipikal daripada saudara-saudara kita itu yang beli asal beli, ketika barang nyampe dia itu nyacatnya. Nyacatnya itu yang bikin kualat teman-teman. Kenapa ya? Dia itu kenapa kok ketika dia mau beli itu nggak membaca dulu di deskripsinya, padahal kita sudah purekan, sudah jelaskan deskripsi dengan sangat jelas dan bisa dipahami oleh orang awam atau orang yang nggak tahu spare part ini ya. Contohnya di ini dari PowerTech, yaitu VNT Turbo untuk Ford Everest. Ketika dia itu membeli, itu kan tidak ada konfirmasi teman-teman ya. Padahal di deskripsi itu mohon sebelum kalian membeli itu chat kami dulu untuk satu menanyakan ketersediaan stok. Kemudian yang kedua, cocok nggak barangnya dengan yang di mobil kalian gitu kan ya. Tapi ya ada aja ya yang paling unik ya, ini yang bikin kita itu pusing sekarang ini kan, karena mungkin aturan-aturan daripada marketplace itu kan di 2026 ini kan sudah berubah semua teman-teman. Kalau kalian asal-asal beli saja tidak ada konfirmasi ya, kita yang sebagai seller ini yang kasihan juga. Yang pertama, kita sudah packing dengan sebaik mungkin, seaman mungkin, ya itu kan juga pakai uang, bukan pakai daun ya. Uangnya buat beli apa ya? Buat beli kardus, buat beli bubble wrap, kemudian beli beli lakban juga kan seperti itu. Itu sudah yang menerima biaya penyesuaian itu kan dari marketplace sendiri yang dapat. Kita nggak dapat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi marketplace itu memberikan kayak diskon-diskon atau mungkin reward-reward apa kepada para konsumen, tapi semuanya itu dibebankan kembali kepada seller. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ketika ada barang retur, berikan ya, juga kita kena dan biaya teman-teman. Itu yang tempatnya ya, karena kalau di banyak yang jual hal. Kenapa? Mungkin karena kan dari marketplace itu makin lama makin kesini makin nggak bicara apa uh, semua barang dagangannya, karena kalau itu satu bisa bos ya, kedua tambah atau kerja di siapa kan untuk pokoknya itu saya menaruh antara dan sekarang bisa 20 teman-teman, bahkan lebih itu bisa 10%. Ya inilah kebatilan daripada marketplace itu yang tidak ditangani yang lebih baik oleh pemerintah, sehingga apa ya, para penjualnya ya harus kan bisa 3 kali teman-teman. Nah itu masalah kan, padahal kita semua butuh untuk spare part ini ya.
Akhirnya kita ya terpaksa harus membeli dengan harga yang mahal. Sebenarnya dari kemarin tuh saya sudah coba untuk memastikan, ya memang kita ini harus berhati-hati teman-teman ya. Mungkin saya kan kadang menawarkan bagaimana kalau kita offline saja Pak, offline saja Kak, biar kita sama-sama enak gitu ya. Ya ada yang berani, ada yang takut. Tapi ya saya bisa memahami hal tersebut karena memang hal tersebut itu juga dimanfaatkan oleh para penipu-penipu atau orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Sehingga apa? Ya kepercayaan daripada konsumen itu juga takut gitu kan ya. Uang sudah masuk, barang nggak dikirim. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ya ini ya saya jualan udah lebih sekitar 10 tahunan teman-teman ya di online. Ya mungkin untuk barang-barang seperti ini, untuk spare part, untuk cooling dan untuk vote itu kita ada ya, insya Allah kita semuanya ada. Yang menjadi masalah hari ini adalah ketika kita hilang kepercayaan kepada para penjual, kemudian para konsumen itu ya, karena akibat dari ulah orang-orang atau manusia yang bertanggung jawab menipu dengan memanfaatkan segala cara mendapatkan penghasilan ya. Oleh karena itu saya pribadi yang nggak berani seperti itu teman-teman. Karena mungkin ketika di dunia kita mungkin bisa selamat teman, tapi tidak untuk di akhirat. Dan tujuan kita hidup itu untuk apa tuh sebenarnya? Ya untuk kembali lagi kepada yang maha kuasa sana. Bagaimana? Ya nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan sebesar biji zarah pun, sebesar bulir-bulirnya atau pasir-pasirnya laut itu, Allah akan menghisap kita. Bagaimana nanti di akhiratnya ya. Kita ini hidup di dunia cuma sebentar kok, sebentar. Yang lama itu di akhirat. Ini yang bikin saya itu harus berhati-hati untuk menjaga para customer kita biar nanti dia sama-sama saling percaya, saling bertanggung jawab seperti itu. Alhamdulillah selama pembelian secara online ya kita tidak misalkan ini ya teman-teman, ini harganya 1.350.000 teman. Saya bisa jualnya di marketplace itu sekarang 800. Kenapa? Kalau kita ngepres ya kita boncos di marketplace-nya itu kita nggak ada apa-apa, malah min ya. Makanya itu ya. Makanya ketika lihat mau apa namanya atau apa, sebaiknya chat aja. Atau mungkin kalau kalian memang berani ya kita bisa video call teman-teman ya. Video call sama AI yang asli sama yang manusia itu kan teman-teman bisa membedakan kan ya teman-teman ya. Jadi biar kita sama-sama enak karena kita jualan dan teman-teman membeli itu harus saling jujur ya, saling bertanggung jawab karena taruhan kita di akhirat teman-teman. Jadi kita nggak berani untuk sembarangan atau sembrono di dalam kita melakukan akad jual beli ya. Yang penting sama-sama ikhlas, percaya, tanggung jawab. Kalau memang ada apa-apa ya kita nanti harus diklirkan dulu. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman untuk VNT Turbo untuk Ford Everest apa untuk Ford pokoknya ya yang tipe TDCi teman-teman. Itu penampakannya seperti ini. Nah, kalau di marketplace teman-teman dapat harga yang lebih mahal teman-teman ya. Maksudnya mahal. Ya. Karena apa? Ya itu tadi kebijakan dari marketplace sendiri itu, kemudian dari pemerintah juga akan menambahkan biaya untuk pajak itu ya, pajak secara online itu juga akan dibebankan kepada para seller. Nah, ini para UMKM ini sangat tersiksa sekali, mengeluh sekali teman-teman. Terutama para penjual-penjual itu mau dinaikkan itu nggak laku, dibuat press itu kerja bakti, diturunkan lagi itu boncosnya, rugi waktu, rugi biaya, rugi segalanya pokoknya teman-teman ya. Makanya itu yang menjadikan prioritas kita bahwasanya kalau kalian mau secara offline ya, mungkin bisa aja komen saja teman-teman. Nanti kita kirimi nomor WhatsApp, kita bisa call ya. Biar lebih jelas sama tidak sampean nggak takut, saya juga tidak takut ya. Ya itu ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan ya. Mungkin zaman beli tidak harus ke marketplace dengan biaya sangat mahal dan kita juga jualnya juga sesuai aja. Yang penting kita
untung sedikit tapi terus gitu ya teman-teman. Dan tentunya kita akan terjalin ukhuwah kita ya yang secara bagus gitu kan ya. Jadi suatu saat lagi ketika teman-teman mau membeli lagi itu tidak canggung, tidak takut gitu kan ya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Ini salah satu tanda bahwa kita ini hari ini harus mengubah pola kita untuk mungkin jualan beli kita ya. Mungkin kalau teman-teman punya ide atau apa, silahkan di komen ya. Nanti barangkali ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, kita akan up lagi di video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton di Meduk Motor. Semoga kita tetap bertahan dan tetap untuk bersabar di dalam kondisi ekonomi Indonesia ini yang tidak pasti ya teman-teman. Terima kasih.